Alhamdulillah. Baik, kita mulai kembali ya, lanjutkan kajian kita terkait dengan fikih salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, teman-teman sekalian, tadi kita sudah menyelesaikan ya, sedikit tentang sunnah ab'ad. Maka selanjutnya kita bicara sunnah hayat. Walaupun sunnah hayat juga secara sekilas kita juga sudah membahasnya dan sudah masuk ketika kita bicara sunnah ab'ad, yaitu sunnah hayat yang ada di dalam sunnah ab'ad. Ya. Nah, sekarang sunnah hayat yang secara urut barangkali bisa kita urutkan dari awal sampai akhir itu sunnahnya seperti apa, ya bagaimana pembahasannya dan seterusnya. Ada satu kitab menarik yang barangkali bisa dijadikan sebagai bacaan. Nah, ini kitab kontemporer sehingga insya Allah terjemahannya juga sudah ada di Indonesia. Ditulis oleh tiga ulama ya. Yang menulis adalah tiga ulama Syria bermadhab Syafi'i, Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, kemudian Syekh Mustafa Al-Khin, dan Ali Asyarbasi yang menuliskan kitab Al-Fiqhul Manhaji. Beliau menuliskan kitab fikih ini praktis, ringkas, sekaligus walaupun tidak keseluruhannya, tetapi hampir setiap praktek di dalam sholat dan ibadah-ibadah yang lain itu pasti akan didukung gitu, ditambahi dengan dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rata-rata dari Sunnah, apalagi ketika bicara terkait dengan sholat. Nah, karena merumuskan bagaimana hayat sholat itu cukup banyak gitu ya, maka saya akan secara urut saja membaca sunnah hayat yang dibahas oleh beliau bertiga ini di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji. Tapi sebelum kita masuk kepada kitab ini, barangkali secara apa namanya urutan kita bisa mengingat tanpa harus membaca kitab. Dengan prinsip yang tadi sudah saya sampaikan bahwa yang namanya sunnah sholat itu gampangnya adalah selain syarat dan rukun. Nah, kalau sunnah ab'ad kalau sunnah hayat berarti selain ab'ad. Nah, ab'adnya tadi sudah sangat terbatas sekali. Pokoknya secara umum ada pada tiga hal, yaitu di dalam kunut subuh atau kunut witir juga termasuk di dalamnya. Kemudian tasyahud awal, dan di tasyahud akhir cuma ada satu hal, yaitu membaca sholawat kepada keluarga Nabi. Itu saja sunnah ab'ad. Artinya sudah diambil untuk syarat, sudah diambil untuk rukun, dan sudah diambil untuk sunnah ab'ad. Sisanya yang jumlahnya sangat amat banyak itu kita sebut sebagai sunnah hayat. Yang mana kalau kita tidak mengerjakannya, konsekuensinya hanya sekedar, walaupun kita tidak bisa menyebut itu hanya dan sekedar ya. Konsekuensinya adalah kita tidak mendapatkan pahala. Itu saja. Tapi tidak ada konsekuensi harus mengganti, tidak ada konsekuensi harus bersujud sahwi misalnya, atau mengulangi sholat dan seterusnya, tidak. Pokoknya kita hanya nggak dapat pahala gitu aja. Ya. Dan itu tentu kerugian ya, kerugian. Kalau kita mampu, punya tenaga, punya waktu, kok tidak melaksanakannya, itu rugi besar. Modal ada, tapi tidak dipakai untuk mencari keuntungan, maka itu satu kerugian yang cukup besar tentunya. Maka untuk mempermudah kira-kira sunnah hayat itu apa saja, caranya seperti itu tadi. Kita ambil rukun, ambil syarat, dan ambil mungkin rukun sama ab'ad saja. Syarat kan di luar sholat ya. Kita tidak berbicara tentang menutup aurat, menghadap kiblat dan seterusnya. Tapi yang ada di dalam sholat, rukun dan ab'ad. Tadi ab'ad sudah ada tiga, kunut, tasyahud awal, dan membaca salawat kepada keluarga Nabi. Nah, sekarang yang rukun, itu ketika kita masuk sholat, ya, berdiri, ini rukun. Kita bayangkan bahwa kita sedang mau sholat, berdiri. Nah, setelah berdiri, kemudian
sambil sudah menghadap kiblat tentunya, kita mengucapkan takbir, dan pada saat mengucapkan takbir yang disebut sebagai takbiratul ihram itu, kita berniat di dalamnya melaksanakan sholat apa, fardu, asar, maghrib, isya, dan seterusnya. Nah, itu sudah dapat 3 rukun. Ya. Berdirinya, niat, dan takbiratul ihram. Sudah dapat 3 rukun. Ditambah membaca Al-Fatihah. Jadi cukup berdiri saja, kemudian Allahu Akbar tanpa mengangkat kedua tangan. Ya. Tanpa mengangkat kedua tangan, berdiri, kemudian Allahu Akbar sambil berniat. Nah, setelah Allahu Akbar selesai langsung Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Tidak baca amin. Sampai waladhdallin. Setelah waladhdallin langsung ruku. Nah, ruku tidak membaca takbir intikal, tidak membaca Allahu Akbar gitu. Langsung ruku saja. Nah, tapi ruku saja. Tidak membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi atau bacaan dzikir yang lainnya gitu ya. Pokoknya ruku saja. Yang penting tumak ninah, yaitu benar-benar melaksanakan ruku, berhenti. Tidak sekedar kayak orang lewat putar balik di tikungan gitu ya, Pak, naik motor putar balik di tikungan. Pas diputar balik itu dia tidak berhenti sama sekali karena memang jalannya kosong, lengang, langsung putar balik begitu saja. Itu namanya tidak tumak ninah. Yang disebut tumak ninah itu pas putar balik di jalan yang putaran itu dia berhenti. Ya, berhenti mungkin dengan apa namanya? Mematikan mesin misalnya sebentar saja. Ketika sudah mati mesinnya walaupun cuma sebentar, sekedar membaca subhanallah, itu sudah disebut sebagai tumak ninah. Maka dia sudah layak disebut sebagai berhenti. Kalau nggak berhenti sama sekali, itu tidak ruku namanya. Dia cuma lewat seperti seorang ruku, tapi tidak ruku gitu. Ya. Cuma kayak gini gitu, terus langsung naik begitu saja, langsung berdiri lagi, menunduk, langsung berdiri lagi, tanpa berhenti sama sekali, itu berarti tidak ruku. Ya. Untuk disebut ruku harus tumak ninah di dalam ruku. Apa itu tumak ninah? Ya berhenti pas ruku itu. Ya, berhenti pas ruku. Walaupun pas berhenti dia tidak mengucapkan subhana rabbiyal azim sama sekali. Nah, kalau sudah ruku dan tumak ninah di dalam ruku, itu 2 rukun yang dilaksanakan di apa namanya posisi yang kedua. Tadi posisi pertama kan pas berdiri ya. Nah, ini masuk posisi kedua dari ruku sampai sujud yang kedua. Itu sudah 2 rukun, ruku dan tumak ninahnya. Kemudian berdiri dan benar-benar berdiri dan sempat berhenti pada saat berdiri, tidak sekedar lewat saja berdiri kemudian langsung turun lagi gitu ya. Membaca subhana rabbil azimnya sambil lewat gitu, tidak bisa. Membaca Rabbana walakal hamnya sambil lewat, tidak bisa. Pokoknya membaca sambil pas lagi berdiri. Ya, Rabbana walakal ham. Dan seterusnya, kalau kunut apalagi pasti akan tumak ninah gitu ya. Karena pasti berhenti pada saat berdiri. Nah, itu berarti i'tidal dan tumak ninah. Nah, tanpa membaca apapun pada saat i'tidal, karena bacaannya adalah sunnah, ya, i'tidal intinya berdirinya itu. Maka sudah melaksanakan 2 rukun, tumak ninah dan i'tidalnya. Kemudian sujud, ya, entah bagaimana cara sujudnya, turunnya, mau lutut dulu, tangan dulu, itu persoalan lain. Yang jelas turun, sujud gitu ya. Cara turun itu bukan rukun, bukan syarat, tetapi bagian daripada sunnah, sujud. Dan berhenti pada saat sujud, tidak sekedar apa namanya nempel tapi tidak berhenti sama sekali. Nah, berhenti itu yang disebut sebagai tumak ninah. Nah, sujud dan berhentinya. Duduk di antara 2 sujud juga sama dan berhentinya, dan sujud lagi seperti sujud yang pertama, maka kita sudah menuntaskan minimal 8 ya, atau bisa disebut sebagai 12 atau bisa disebut sebagai 9 rukun ya, tanpa membaca zikir-zikir yang ada dalam gerakan-gerakan tadi. Zikirnya cuma baru 2 ya, qauliyahnya baru 2, yaitu takbiratul ihram sama Al-Fatihah. Takbiratul ihram sama Al-Fatihah. Nggak ada zikir yang lain dan seterusnya. Itu sampai sujud ya, selesai sudah ada 14, 12 atau 9 atau 8 lah, dengan penghitungan yang seperti tadi malam saya sampaikan, cara hitung yang sama,
cara hitung yang beda tapi substansinya sama. Ditambah dengan 5 rukun yang lainnya yang ada dalam tasyahud akhir. Kita tidak bicara tasyahud awal karena dia bukan rukun. Yang kita bicarakan rukun, gitu ya. Yaitu setelah kita sujud tanpa baca apapun, pokoknya sujud dan berhenti pada saat sujud, duduk di antara dua sujud dan berhenti pada saat duduk di antara dua sujud, sujud lagi seperti itu, selesai rakaat pertama. Terakhir ditutup dengan tasyahud akhir, membaca tasyahudnya yang ada 4 unsur itu, plus salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga rukun. Duduk di dalam tasyahud itu juga rukun, itu sudah 3. Ya. Kemudian setelah salawat, abadnya kalau mau melaksanakan berarti salawat kepada keluarga Nabi, langsung salam setelah itu, ya. Salawatnya pendek, Allahumma sholli ala Muhammad misalnya gitu ya. Udah itu saja, sah. Langsung salam. Ya. Dan ketika kita melaksanakannya seperti urutan tadi, berarti kan salam dan sekaligus tartib. Maka 5 rukun berikutnya yang ada dalam tasawuf sudah terselesaikan. Udah, itu saja. Sudah sah sholatnya. Ya. Tadi abadnya kita tidak bicara kunut, tidak bicara tasyahud awal, dan tidak bicara sholawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir gitu ya. Ditambahkan 3 hal itu, berarti kita sudah melaksanakan rukun dan abadnya. Di luar itu semuanya adalah sunnah. Yaitu sunnah hayat yang satu persatu insya Allah akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya. Nah, yang pertama, dari berdiri gitu ya, sunnah hayatnya apa? Raf'ul yadaini inda takbiratil ihrami wa inda ruku' wa raf'i minhu. Ya. Tentang mengangkat kedua tangan. Nah, mengangkat kedua tangan ini yang pertama adalah ketika bertakbiratul ihram. Jadi takbir itu seperti apa? Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram. Sedangkan seperti ini bukan takbir. Ini namanya mengangkat kedua tangan. Dan hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Yaitu sunnahnya sunnah hayat. Sunnahnya sunnah hayat. Nah, bagaimana tata caranya mengangkat kedua tangan ini? Ya, karena mengangkat kedua tangannya saja sunnah gitu ya. Tentu tata caranya juga bagian daripada kesunahan itu. Ya. Maka kalau di dalam madhab Syafi'i, walaupun ada banyak kemiripan tentang tata cara ini dengan madhab-madhab yang lainnya, adalah dengan mengangkat kedua telapak tangan ini gitu ya, yang mana mengangkatnya sejajar dengan, kalau dalam redaksi hadisnya itu hadwa mangkibaihi. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar. Beliau melihat Nabi mengangkat tangan seperti itu. Hadwa mankibaihi, sambil bertakbiratul ihram itu mengangkat hadwa mankibaihi. Secara bahasa hadwa mankibaihi ini diterjemahkan gitu ya, terjemahannya secara harfiah berarti sejajar dengan kedua pundaknya. Kan kedua tangan ya. Sebelah sini ada, berarti kedua pundaknya sejajar. Nah, cuma sejajar dengan kedua pundaknya ini menjadi penafsiran yang berbeda-beda antara satu ulama dengan ulama yang lainnya. Bahkan di dalam internal madhab Syafi'i sendiri, ada 2 penafsiran, walaupun penafsiran yang paling mendominasi adalah bahwa maksudnya sejajar dengan kedua pundaknya adalah jari-jari ini itu mansyuratil asabi', agak tersebar tidak merapat gitu ya, tapi agak sedikit longgar, berjarak seperti itu, mansyuratil asabi'. Kemudian muhadian bi ibhamaihi li syahmatil udunain. Ya. Ibham itu ibu jari, itu sejajar dengan syahmah. Daun telinga bagian bawah ini sejajar gitu. Sejajar saja. Kalau dalam redaksi hadis dan penjelasan para ulama, rata-rata ucapannya adalah sejajar. Tapi entah bagaimana, saya juga tidak mengetahui secara pasti seperti itu.
penjelasan para guru-guru di kampung khususnya gitu ya dari awal, dan itu kemudian secara natural diikuti oleh masyarakat, bahkan termasuk saya sejak kecil juga akhirnya melaksanakan seperti itu. Bukan hanya sekedar sejajar, nempel itu ya. Daun telinga itu kemudian nempel dengan ibu jari ya. Padahal redaksi kitab dan bahkan redaksi hadisnya intinya adalah sejajar ya. Nah, telapak tangan ini sejajar dengan pundak, ibu jari ini sejajar dengan daun telinga, gitu ya. Kemudian bagian ujung jari-jari yang lain, yang ini, itu sejajar dengan atas telinga, gitu, atas telinga. Ya. Dengan menghadapkan telapak tangan ini ke arah kiblat, ya, ke arah kiblat. Ini penjelasan para ulama ketika mengangkat kedua tangan, gitu. Nah, kapan melaksanakannya? Bersamaan dengan takbir, gitu ya, baik takbiratul ihram maupun takbir intikal di 4 tempat, gitu. Jadi pada saat itu juga kita mengawali mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar berbarengan gitu. Walaupun nanti ada penjelasan detail dari beberapa ulama yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan takbir dulu, Allahu Akbar baru mengangkat tangan. Ada yang mengangkat tangan dulu baru Allahu Akbar. Ada yang mengatakan Allah Akbarnya itu Allahu Akbar itu tidak berbarengan tepat sekali seperti itu, tetapi mengangkat tangan terlebih dahulu, ya, baru Allah Akbarnya menyusul kemudian, gitu, hampir berbarengan. Tetapi yang paling dijadikan sebagai patokan di dalam mazhab Syafi'i adalah berbarengannya itu dari awal sampai akhir bersamaan, gitu. Dari awal sampai akhir itu bersamaan. Ini mengangkat kedua tangan ya dari sisi tata caranya. Kalau tempatnya itu ada di 4 tempat. Pertama, mengangkat kedua tangan itu pada saat takbiratul ihram. Kemudian yang kedua pada saat hendak ruku. Kemudian bangun dari ruku, yaitu pas mau i'tidal itu. Dan yang terakhir, yang keempat adalah bangun dari tasyahud akhir. Ya. Bangun dari tasyahud akhir. Tasyahud awal maksud saya. Bangun dari tasyahud awal. Nah, cuma di 4 tempat itulah disunnahkan untuk mengangkat tangan. Di luar itu, misalnya pas mau sujud, nggak ada sunnah mengangkat tangan. Atau bangun dari sujud. Ya, bangun dari sujud kedua, tapi pada rakaat pertama, gitu ya. Pokoknya dari sujud lah. Mau berdiri lagi, itu tidak ada sunnah mengangkat tangan. Sunnah mengangkat tangan itu hanya pada bangun dari tahiyat atau tasyahud awal saja, bukan dari sujud. Nah, itu 4 tempat kapan kita mengangkat tangan. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan wad'u yadihil yumna ala dhahri yadihil yusra, gitu ya. Yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Bagaimana caranya? Ya, para ulama menjelaskan sebagaimana disandarkan kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Wa'il bin Hujr radhiyallahu taala anhu. Beliau melihat Nabi SAW itu mengangkat kedua tangannya ketika masuk ke dalam sholat, kemudian meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. Ya. Di redaksi Imam Nasai, ya, meletakkannya bagaimana? Meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri, yaitu di atas kafihil yusro, di atas punggung telapak tangan kirinya. Ya. Waruz wasa'id. Jadi ada 3 organ, yaitu kaf. Kaf itu telapak tangan, baik telapak tangan bagian dalam ataupun punggungnya, itu tetap disebut sebagai kaf. Kemudian, makanya disebut ada batinul kaf, ada zahirul kaf. Nah, ini zahirul kaf. Jadi di atas zahirul kaf, di atas ruzh, dan di atas sa'id. Di atas pergelangannya,
dan di atas sebagian kecil daripada lengannya gitu. Jadi dia memegang di tengah-tengah, menemui atau menutupi sebagian daripada telapak tangan, kemudian pergelangan dan sebagian daripada eh, lengan gitu ya, yang nempel pada pergelangan itu. Nah, nempelnya di situ. Ya. Tapi kalau misalnya tidak seperti itu ya tetap sah gitu ya, karena dia bagian daripada sunnah hayat. Ya, bagian daripada sunnah hayat. Nah, tentu bukannya sekedar meletakkan gitu ya, tetapi tangan kanan ini menggenggam gitu, menggenggam eh, lengan atau tangan kirinya seperti itu ya, dengan jari-jari apa namanya tangan kanannya. Jadi digenggam, tidak sekedar diletakkan begitu saja. Dengan posisi meletakkan seperti itu, kalau di dalam madhab Syafi'i, ya nanti di dalam madhab yang lain bisa beragam posisinya. Kalau madhab Syafi'i adalah tahta sadrihi wa fauqa surratihi, yaitu di bawah dadanya dan di atas pusarnya. Gitu. Di bawah dadanya dan di atas pusarnya. Di tengah-tengah antara itu. Nah, ini berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr dari riwayat Imam Muslim radhiyallahu taala anhu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sunnah hayat berikutnya adalah an-nadharu ila maudi'is sujudi. Melihat ke tempat sujud. Ya. Fayukrahu an yatawazza' nadharuhu fi mahaulahu. Maka makruh hukumnya mata kita itu tidak melihat ke tempat sujud kemana-mana gitu ya, ke depan, ke samping kanan, samping kiri seperti itu, atau bahkan sampai sempat menoleh misalnya, itu hukumnya adalah makruh, ya, hukumnya makruh, ya. Melihat ke atas misalnya dan seterusnya itu semuanya hukumnya makruh. Nah, sunnahnya adalah bal yusannu an yaj'ala nadharahu daim ila maudi'i sujudihi. Sunnahnya adalah terus-menerus pandangannya tertuju kepada tempat sujudnya. Kecuali di satu tempat seperti yang tadi di awal kita bahas pada saat sunnah abad ya ketika tasyahud. Yaitu pada saat tasyahud ya membaca asyhadu alla ilaha illallah, pandangannya berubah dari tempat sujud beralih ke sababah, ke jari telunjuk ya. Allati yusiru biha inda tasyahud, yang jari telunjuk itu berisyarat gitu ya, menunjuk ya, pada saat asyhadu alla ilaha illallah. Apa dalilnya? Kata para ulama penulis kitab Al-Fiqhul Manhaj ini cukup dengan mengatakan ittiba'u fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Ya, karena mengikuti apa yang dikerjakan Nabi SAW pada saat beliau sholat gitu. Ya, dalilnya itu. Walaupun tidak secara langsung gitu disebutkan seperti apa, yang jelas itu ittiba fi'lin Nabi. Ya, ittiba fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, ya, iftitahus shalah ba'da takbirah bi qira'ati tawajjuh gitu ya. Ini langsung beliau sebagai salah satu ulama di dalam madhab Syafi'i atau tiga ulama ini secara langsung menyebutkan sunnahnya iftitahnya itu dengan membaca wajah tu wajhiyah gitu. Padahal ada redaksi yang begitu banyak jumlahnya ya, sampai ada belasan. 11, 12, 13 seperti itu tentang redaksi doa iftitah. Tapi yang dipilih oleh banyak ulama Syafi'iyah memang wajah tu wajhiyah gitu. Karena redaksinya benar-benar membuat seorang hamba itu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Memposisikan diri sebagai hamba gitu. Maka sunnahnya yang paling dianjurkan oleh para ulama memilih redaksi tersebut. Walaupun mereka juga tidak melarang, ya, ya tetap silahkan menggunakan redaksi-redaksi yang lain. Bahkan dalam sholat-sholat tertentu itu ada redaksi-redaksi secara khusus gitu ya. Ini dipakai pada saat sholat tahajud misalnya dan seterusnya. Tapi secara umum
redaksi yang dipilih oleh para ulama khususnya dalam madhab Syafi'i adalah redaksi tawajjuh itu, yaitu wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya. Wa ana minal muslimin. Ini redaksi yang populer di tengah-tengah kita kaum muslimin di Indonesia. Memang karena rata-rata bermadhab Syafi'i gitu ya. Rata-rata diajarkan dengan fikih Syafi'i, ya redaksi wajah tu wajah itulah yang dihafalkan. Dan para ulama Syafi'i banyak yang menyarankan menggabungkannya dengan redaksi Allahu Akbar Kabiro gitu ya. Sehingga kemudian digabungkan Allahu Akbar Kabiro setelah selesai ditambah dengan wajah tu wajah itu. Ya. Ini doa iftitah. Tapi hukum sunnah ini seperti yang tadi malam kita bahas ya, itu bisa berubah. Ya. Tidak lagi menjadi sunnah. Yaitu ketika kita menjadi makmum masbuk. Ya. Udah nggak perlu baca iftitah. Kalau memang kita memperkirakan bahwa kita tidak akan bisa mengejar Al-Fatihah kalau misalnya harus membaca iftitah dan ta'awud. Maka iftitah tidak perlu kita baca. Karena memang hukumnya adalah sunnah. Gitu. Hukumnya adalah sunnah. Nah, barangkali yang perlu kita cari adalah kenapa iftitah yang begitu banyak redaksinya, sampai ada belasan, 11, 12 seperti itu, kok dihukumi sunnah oleh para ulama kita. Karena memang ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang kita baca dan populer sekali di dalam fikih salat, yaitu dikenal dengan haditsul musi' salatahu. Hadis terkait dengan seseorang yang keliru di dalam salatnya. Yang kemudian setelah salam Rasul ajarkan. Ya, setelah praktek beberapa kali, Rasul mengoreksi terus salat sahabat tersebut, yang akhirnya beliau ajarkan bagaimana salat yang benar. Kata Rasul SAW, "Idza kumtum atau idza kumta ila sholati," jika kamu berdiri untuk melaksanakan salat, faqra gitu ya. Bi Fatihatil Kitabi, maka bacalah Al-Fatihah. Nah, ketika sudah berdiri, langsung beliau memerintahkan baca Al-Fatihah. Kalau memang iftitah itu adalah rukun, harus, bahkan redaksinya sampai beragam, jumlahnya banyak gitu ya. Seharusnya beliau tidak mengatakan kalau berdiri bacalah Al-Fatihah, tidak. Tapi kalau berdiri bacalah iftitah terlebih dahulu, baru kemudian Al-Fatihah. Itu kalau iftitah adalah rukun. Tapi ternyata beliau tidak mengucapkan itu, maka hadis al-musi' salatahu ini dijadikan sebagai sandaran oleh para ulama kita, dan mayoritas bahkan ini sudah hampir seperti ijma gitu ya, semuanya sepakat yaitu bahwa iftitah itu adalah sunnah. Bahkan ada yang unik, ya, walaupun penisbatan ini agak perlu didiskusikan ulang gitu, ditinjau ulang, yaitu terkait dengan hukum iftitah di dalam madhab Maliki. Itu unik, di dalam madhab mereka ada yang mengatakan makruh gitu, makruh. Karena itu tadi hadis yang jelas-jelas sahih, Rasul hanya mengajarkan kalau mau sholat sudah berdiri bacalah Al-Fatihah seperti itu. Ya, bacalah Al-Fatihah. Tapi mayoritas para ulama sepakat bahwa hukumnya adalah sunnah. Ya. Levelnya sunnah hayat, bukan sunnah abad gitu, bukan sunnah abad. Ini membaca doa iftitah gitu ya. Nanti bisa dibaca terjemahannya tentang wajah tu wajah itu apa dan seterusnya gitu, biar bisa bertadabbur gitu ya. Paling utama dalam sunnah hayat itu tadabbur. Itu yang nanti akan menolong kita dalam kehusyuan gitu. Nah, para ulama mengatakan tustahabbu qira'atut tawajjuhi fi iftitahil mafruḍa wan nafilah. Ya. Membaca doa iftitah ini, khususnya doa tawajjuh itu tadi, ya, itu sunnah dibaca pada saat sholat fardu ataupun sholat nafilah, sholat sunnah. Baik dia seorang munfarid, sholat sendirian, ataupun imam, ataupun makmum, sunnah semuanya.
Ya, sunnah semuanya. Yang penting dia belum sempat baca Al-Fatihah. Kalau sudah terlanjur membaca Al-Fatihah, sudah luput kesunahannya, sudah terlewat, sudah tidak ada kesempatan lagi seperti itu. Ya. Dan ketika sudah terlewat, tidak boleh untuk kemudian mengulangi kembali. Tapi kalau sholatnya sholat jenazah, ya, itu tidak ada kesunahan membaca doa iftitah. Ya. La tustahab. Ya, qira'atu iftitah atau qira'atu tawajjuh fi sholatil janazah. Kalau sholat jenazah, yang dia lakukan langsung sholat jenazah itu tidak baca iftitah. Setelah takbir yang pertama dari 4 takbir itu langsung membaca Al-Fatihah. Ya, ta'awud boleh lah, disunahkan. Kemudian membaca Al-Fatihah, setelah selesai kemudian takbir yang kedua seperti itu. Tadi tidak ada kesunahan kalau sholatnya adalah sholat jenazah, ya. Sholatnya sholat jenazah. Begitu juga tidak ada kesunahan kalau waktunya terbatas, ya. Waktunya terbatas. Atau dia adalah makmum masbuk. Ini tentang doa iftitah. Setelah doa iftitah selesai, ada sunnah yang lain, yaitu al-isti'adah atau ta'awud, ya. Beristi'adah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dari godaan syaitan ar-rajim, ya, dengan redaksi a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim. Ya, dalilnya adalah Al-Qur'an, yaitu surat An-Nahl ayat 98. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa idza qara'tal Qur'ana," kalau kamu mau membaca Al-Qur'an, "fasta'id billahi minasyaitonirrajim," maka berlindunglah kepada Allah, ya, dari setan yang terkutuk. Walaupun ini perintah dan bahkan perintahnya di dalam Al-Quran, para ulama sepakat hukum ta'awud ketika mau membaca Al-Quran, termasuk ketika mau membaca Al-Fatihah di dalam sholat, itu hukumnya adalah sunnah. Tidak sampai perintah ini masuk kepada level wajib atau rukun. Sunnah. Ya. Ta'awud itu sunnah. Kemudian yang keenam, sunnah hayat yang keenam adalah al-jahru bil qiraah fi maudi'ihi wal israru fi maudi'ihi. Ya, membaca secara keras jahriyah ketika tempatnya memang tempat untuk melaksanakan jahriyah. Salat maghrib, isya, subuh. Itu jahriyah. Maka sunnah untuk menjaharkan. Jadi jaharnya sunnah gitu ya. Kalau misalnya pas sholat maghrib, imam kok tidak menjaharkan pelan, ya tetap sah. Cuma agak aneh saja kita barangkali, bukan hanya barangkali, mungkin tidak pernah melakukannya, tidak pernah mengalaminya. Karena ya kita akan terus secara istiqomah melaksanakan sunnah jahriyah ini pas sholat maghrib. Kecuali barangkali kalau sholat sendirian ya. Sholat sendirian baru tetap disunahkan untuk menjaharkan pada saat kita salat maghrib, isya atau subuh, itu tetap disunahkan menjaharkan, ya. Kecuali bagi perempuan yang ada kemungkinan ketika dia membaca nanti terdengar oleh laki-laki ajnabi seperti itu disunahkan tetap sir. Tapi kalau yakin tidak akan terdengar oleh siapapun karena rumahnya tertutup sekali, gede sekali misalnya, walaupun dibaca keras, jahar, tidak ada yang mendengar dari laki-laki ajnabi. Kalaupun ada yang mendengar ya mereka yang masih dalam lingkungan mahramnya seperti itu sunnah tetap disunahkan dengan jahriyah. Gitu. Jadi bukan hanya sunnah bagi imam, bagi orang yang sholatnya sendirian, itu juga tetap disunahkan kalau memang itu sholat jahriyah ya jahriyah. Tentu tidak di semua rokaat sholat ya, seperti yang kita tahu, maghrib ya di rokaat pertama kedua saja, isya juga demikian. Kalau subuh di semua rokaatnya, karena rokaatnya memang cuma ada 2 seperti itu. Sholat Jumat juga semuanya, sholat Id juga semuanya, sholat gerhana juga semuanya, sholat istisqa juga semuanya, tarawih juga semuanya, witir di dalam bulan Ramadan, ya, bagi seorang imam juga semuanya. Ya. Ini sunnah ya untuk menjaharkan bacaan, ya, yang biasa untuk dijaharkan.
Tapi kalau tempatnya adalah tempat untuk sholat duhur, asar, sholat sunnah pada umumnya seperti itu yang biasa kita kerjakan qobliyah, ba'diyah, dan seterusnya, itu sunnahnya adalah sir. Sunnahnya dibaca secara pelan. Hanya boleh terdengar, ya silahkan sekeras-kerasnya, yang penting tidak terdengar orang lain gitulah. Yang mendengarkan cuma kita, tidak mengganggu orang lain. Berarti ya pelan gitu. Karena syarat baca itu harus yusmi' nafsahu gitu ya. Seperti yang disebutkan oleh para ulama, misalnya Imam Nawawi, ya memperdengarkan untuk dirinya sendiri. Itu minimalnya seperti itu. Ya, memperdengarkan untuk dirinya sendiri. Ini terkait al-jahru bil qiraah fi maudi'ihi wal israru fi maudi'ihi. Membaca jahr dan juga membaca sir, ya, di tempatnya masing-masing seperti itu. Dan itu berlaku bukan hanya imam, termasuk orang yang sholat sendirian. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas, ya, fi khuduril jinni wastima'ihim, ketika jin-jin itu mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Wa fihi wa yusalli bi ashabi salat al-fajri, itu dilakukan pada saat salat fajar, ya. Falamma sami'ul Qur'an, ketika mereka mendengarkan bacaan Al-Qur'an, para jamaah ini, istama'u lahu, jin juga ikut menyimaknya. Yaitu karena dibaca secara keras. Begitu juga hadis yang lain, yaitu riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah membaca Kitab Al-Fatihah dan surat bersetelah Al-Fatihah di 2 rakaat pertama dari sholat duhur dan sholat asar gitu. Tapi entah surat apa, makanya disebut dan surat setelah Al-Fatihah di rakaat pertama dan kedua. Karena ini sholat duhur dan asar, maka tidak terdengar kira-kira surat apa seperti itu. Wahakada yaf'al fi subhi, begitu juga di dalam sholat subuh gitu ya, itu dibaca secara jahar. Ya. Nah, barangkali yang menjadi pertanyaan adalah suratnya surat apa sih kalau kita pengen membaca surat setelah Al-Fatihah? Maka bebas, kita boleh membaca surat apa saja gitu. Pilih ya surat yang ya faqra'u ma tayassaru minal Qur'an, yang paling mungkin paling bisa kita baca gitu ya di, di dalam salat kita. Tidak ada keharusan untuk membaca surat A, B, C dan seterusnya. Walaupun memang ada kesunahan-kesunahan tertentu, misalnya untuk sholat subuh gitu ya, itu surat yang tiwal al-mufassal. Ya. Jadi Al-Quran itu dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, bagian-bagian paling akhir itu disebut sebagai al-mufassal gitu. Karena sudah banyak fasal-fasal, pemisah-pemisah gitu. Ayat suratnya sudah semakin pendek-pendek dibanding dengan awal-awal. Nah, di antara al-mufassal itu ada tiwal, ya, ada wasat, ada pertengahan, ada kisor seperti itu. Nah, tiwal itu para ulama juga berbeda-beda. Sejak surat apa ini disebut tiwal? Ada yang mengatakan dari surat Sof gitu ya. Ada yang mengatakan dari surat Al-Hujurat. Ada yang lebih jauh lagi gitu. Ada yang mengatakan enggak, dari surat An-Naba seperti itu. Berbeda-beda. Nah, tiwal al-mufassal itu. Nah, tapi ada yang mengatakan dari surat Al-Hujurat dan seterusnya. Nah, ketika sholat subuh dan sholat duhur itu membaca yang tiwalnya itu. Yang panjang-panjang dari surat-surat al-mufassal gitu. Ya, mungkin membaca ya juz-juz daripada 29 atau dari semenjak 27, 26 lah. Karena dalam beberapa redaksi Rasul pernah membaca surat Al-Qiyamah, surat Al-Waqi'ah, ya. Al-Waqi'ah pada saat sholat subuh gitu. Termasuk hal yang hampir-hampir mirip durasinya juga terasa oleh sahabat pada saat sholat duhur gitu. Walaupun para ulama kemudian menjelaskan sebaiknya
subuh itu lebih panjang daripada duhur. Kenapa? Sebab sholat subuh itu cuma 2 rakaat. Kalau dia dibaca panjang, maka 2 rakaat itu akan apa namanya terasa 2 rakaat gitu ya dengan bacaan yang agak panjang itu. Tapi kalau duhur tidak sebaiknya tidak sepanjang subuh bacaannya. Kenapa? Karena dia 4 rakaat. Nah, kalau 4 rakaat dibaca panjang seperti subuh akan lebih panjang sholatnya karena ada tambahan 2 rakaat sisanya gitu. Maka kalau bisa tidak sepanjang sebagaimana subuh, walaupun sama-sama kesunahan membaca tiwal. Ya. Nah, sedangkan asar sama isya itu yang pertengahan, ya, pertengahan. Nah, pertengahan itu ya surat-surat di juz 29 itu dan 30 awal-awal gitu ya. Itu disebut sebagai wasatnya pertengahan daripada al-mufassal seperti itu. Itu untuk asar dan isya gitu. Karena dia jumlahnya 4 rakaat dan memungkinkan waktunya seperti itu biar tidak terlalu capek karena itu kondisi yang mungkin lelah gitu di sore hari menjelang tidur gitu. Maka jangan yang panjang tapi pertengahan. Kalau maghrib itu yang pendek ya. Qisar al-mufassal. Kenapa? Karena batas waktunya memang pendek. Maghrib itu waktu yang paling pendek di antara semua waktu yang ada di dalam waktu-waktu sholat. Terbatas sekali. Bahkan dalam sebuah hadis kan disebutkan, dia hanya sepanjang seseorang melaksanakan apa namanya ya wudhu, sholat, ba'diyah dan seterusnya itu. Pendek gitu. Atau gampangnya kalau hari ini ya kita sudah ada jadwal yang ditentukan oleh lembaga Lajnah Falakiyah seperti itu ya. Lembaga astronomi yang menentukan waktu-waktu sholat bahkan ditentukan dalam waktu yang lama seperti itu bisa untuk beberapa tahun ke depan sudah dengan ilmu hisab ya. Waktu maghrib itu terpendek. Maka bacaannya juga yang pendek-pendek saja, tidak perlu yang panjang-panjang gitu. Ini untuk sholat 5 waktu. Nah, nanti memang ada sholat-sholat tertentu yang Nabi sendiri secara khusus gitu ya, mensunnahkan, mengajarkan surat-surat tertentu dalam sholat-sholat tertentu. Misalnya sholat subuhnya di hari Jumat gitu. Itu disunahkan membaca surat As-Sajdah di rakaat pertama, di rakaat kedua membaca surat Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri dan seterusnya itu. Nah, nanti di rakaat pertama itu karena dia surat sajdah, nama suratnya saja sudah as-sajdah gitu ya, ada ayat sajdah. Itu disunahkan untuk melaksanakan sujud tilawah gitu. Atau sebagian ulama ada yang mengatakan kalau tidak membaca surat itu ya boleh diganti dengan surat apa namanya Iqra, bukan Iqra. Sabbisma rabbikal a'la, surat Al-A'la di rakaat pertama dan hal ataka hadisul ghasyiyah, al-ghasyiyah ya, di rakaat kedua. Salat subuh di hari Jumat itu. Ya. Atau salat Jumat misalnya, juga ada surat khusus. Ya, surat Al-Jum'ah dan surat apa namanya? Al-Munafikun gitu ya, surat Al-Munafikun. Atau salat qabliyah subuh misalnya, juga ada surat khusus yaitu membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas di rakaat keduanya. Dan beberapa sholat-sholat yang lain. Itu ada beberapa surat secara khusus Nabi baca yang ini saja gitu. Ya, misalnya sholat witir gitu ya. Itu membaca Sabbisma rabbikal a'la di rakaat pertama, rakaat kedua membaca surat Al-Kafirun, rakaat ketiga witirnya 3 rakaat itu membaca surat Al-Ikhlas gitu. Nah, kalau Nabi sudah mengajarkan secara khusus seperti itu, maka ya secara khusus juga kita membaca surat-surat itu. Sunnahnya lebih spesifik gitu. Sunnahnya lebih spesifik. Nah, atau kalau misalnya Nabi SAW pernah juga mengajarkan pengulangan surat ya. Ini dalam salat subuh. Subuh biasanya panjang, tapi pernah Nabi hanya membaca surat apa namanya yang pendek dalam juz amma itu surat Az-Zalzalah ya.
Di rakaat pertama dibaca idza zulzilatil ardu zilzalaha itu. Di rakaat kedua mengulangi lagi surat yang sama itu az-zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha sampai selesai. Jadi di 2 rakaat subuh cuma membaca 1 surat itu dengan pengulangan. Ya. Pernah Nabi juga demikian. Ya, boleh kita mempraktekkan itu gitu. Kalau di dalam surah salat Id misalnya, ya, itu agak panjang itu bagi yang tidak terbiasa membaca surat Al-Qamar gitu ya. Ini kalau pas lagi pandemi seperti ini, kita tidak sholat Id di jamaah gitu ya. Itu sunnah yang mungkin bisa kita laksanakan. Kesempatannya ya pas pandemi ini. Karena kita bisa melaksanakan sholat Id sendirian gitu. Ya, hanya bersama keluarga. Bersama istri tinggal ditanya mau nggak baca surat yang ini seperti itu. Ya panjang. Tidak biasa lah seperti itu. Ya mungkin yang agak panjang biasanya kalau sholat gerhana gitu ya. Yang mau tidak mau panjang karena imamnya mengatakan saya mau baca surat yang ini gitu. Sudah diumumkan dan banyak yang biasanya pada ikut seperti itu walaupun panjang pada ikut terus gitu. Nah, tapi panjangnya kan dipilih biasanya. Ya, tidak secara khusus mau baca surat apa. Nah, nah di surat Id itu ada surat khusus yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Kalau tidak membaca surat itu ya boleh diganti dengan Al-A'la dan Al-Ghasyiyah itu tadi dalam surat Id. Jadi sunnah membaca surat setelah Al-Fatihah. Apapun yang bisa kita punya, mau yang pendek-pendek saja, boleh-boleh saja. Kalau mau yang agak panjang-panjang ya silahkan. Atau mau secara spesifik seperti yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan, tentu itu lebih baik, gitu, lebih bagus. Ini tentang sunnah membaca surat setelah Al-Fatihah, gitu. Nah, kenapa dihukumi sunnah, gitu? Kenapa dihukumi sunnah? Kok tidak dihukumi wajib? Ya. Karena dalilnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beliau pernah mendengar ada seorang sahabat membaca setelah Al-Fatihah gitu, membaca yang bacaannya itu kemudian mengganggu bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau setelah salam kemudian mendengar gitu. Siapa tadi yang membaca? Saya ya Rasul. Gitu. Maka kemudian beliau bersabda, la taf'alu illa bi ummil Qur'an, fa innahu la salata liman lam yaqra biha. Kalian nggak boleh baca di belakang imam itu. Nggak perlu. Makmum itu nggak perlu baca. Kecuali Al-Fatihah. Gitu. Maka ini menjadi dalil yang sangat amat kuat bagi ulama Syafi'iyah. Karena Al-Fatihah bagi makmum itu memang khas Syafi'iyah. Itu dalil yang sangat amat kuat. Sampai-sampai para ulama kontemporer yang bermadhab Hambali itu banyak yang kemudian mengerojihkan ini juga gitu. Bahwa Al-Fatihah bagi makmum itu juga rukun. Ya. Harus baca itu seorang makmum yang namanya Al-Fatihah. Karena dalil ini. Ya, beliau hanya melarang bacaan setelah Al-Fatihah, yaitu surat-surat itu. Kalian nggak perlu baca. Illa bi Fatihatil Kitab. Kecuali Fatihatul Kitab. Illa bi Ummil Quran. Kecuali Ummul Quran. Itu tetap, ya, karena dia dikecualikan dari larangan, berarti ini tetap harus dibaca. Gitu. Tetap harus dibaca. Maka para ulama kemudian menyimpulkan baca surat itu sunnah. Ya. Baca surat itu sunnah dari hadis ini. Karena memang dilarang oleh Nabi bagi para makmum. Gitu. Kalau dia rukun, harusnya Nabi nggak melarangnya. Gitu. Ini terkait membaca surat. Gitu. Nah, kalau sholat malam, bacaannya itu eh, boleh antara jahar dan sir gitu ya. Nah, antara jahar dan sir bacaan suratnya. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra mengatakan wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtahi baina dzalika sabila. Carilah yang pertengahan antara sir dan juga jahar itu. Ini membaca surat setelah Al-Fatihah. Ya. Sebenarnya sebelum membaca surat itu ada satu sunnah, yaitu takmin. Ya.
membaca amin setelah Al-Fatihah. Ya, amin. Di mana amin ini bacaan sunnah yang dia berlaku bagi imam, bagi makmum, bagi orang yang sholat sendirian. Ya. Kalau di dalam sholat jahriyah, sebaiknya aminnya itu bersamaan dengan aminnya imam. Jadi antara makmum dan imam itu dibaca secara bersamaan. Karena ada hadis Nabi SAW terkait keutamaan ini yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, ini dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Ya, idza qala ahadukum. Ya. Nah, di dalam redaksi Muslim ada tambahan fis sholah gitu. Kalau amin yang kalian baca di dalam sholat gitu, ya. Wa qalatil malaika fis sama amin, dan bersama dengan itu para malaikat juga mengucapkan amin gitu ya. Fawa faqat ihdahumal ukhra. Dan aminnya para malaikat, aminnya para jamaah, para orang yang sedang sholat ini kok bersamaan ya, dengan aminnya para malaikat, hufirolahu mataqaddam min dambih, maka konsekuensinya atau pahalanya luar biasa, yaitu diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Maka berusaha agar bisa bersama-sama gitu ya. Sebab dengan bersama-sama imam dan makmum ada kemungkinan bisa bersama-sama dengan para malaikat gitu. Ini terkait dengan amin. Kemudian berikutnya adalah takbir, takbir intiqal, ya. Yaitu ketika sudah selesai dengan membaca surat, maka takbir intiqal Allahu Akbar itu. Seperti takbiratul ihram. Cuma bedanya takbiratul ihram itu hukumnya wajib, dia menjadi rukun. Kalau takbir intiqal itu hukumnya sunnah. Tapi kalau bagi imam sebaiknya baca. Karena takbir intiqal itu dia menjadi semacam apa namanya kode gitu ya. Bagi para makmum untuk mengetahui kapan nih imam bergerak. Ya. Kalau yang di belakang imam pas sih mungkin bisa melihat gerakan. Tapi kalau yang agak jauh maka kode yang harus dimiliki gitu ya, ya suara ya, dengan takbir itu gitu. Walaupun mungkin saja bisa dengan gerakan makmum yang di depannya di depannya dan seterusnya, tapi itu akan membuat delay gitu ya. Gerakannya tidak tepat gitu. Tidak pas di belakangnya, di belakang imam. Maka sebaiknya ada kode takbir itu. Walaupun hukumnya adalah sunnah takbir intikal itu. Ya. Kecuali pada saat intikal dari ruku ke i'tidal gitu ya. Itu bukan pakai takbir, tapi pakai tasmi'. Ya. Pakai tasmi'. Yaitu sami Allahu liman hamidah. Ya. Dan sami Allahu liman hamidah ini dibaca oleh imam, makmum, ataupun orang yang salat sendirian. Itu dalam madhab syafi'i. Ya. Dalam madhab yang lain ada. Tasmi itu hanya bagi imam. Makmum itu langsung membaca Rabbana walakal hamd, tahmid gitu. Nah, tapi dalam madhab syafi'i tidak. Nanti Rabbana walakal hamd itu dibaca pada saat sudah i'tidal. Kemudian i'tidal itu membaca apa namanya tahmid atau dengan bacaan yang lebih panjang dari itu seperti yang banyak dihafal ya. Saya kira semuanya sudah paham. Setelah i'tidal kemudian di dalam ruku itu ada tasbih subhana rabbiyal azim ya, wa bihamdih atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdih kalau di dalam sujud. Ya. Dan itu dibaca pada saat ruku sudah apa namanya tetap gitu ya. Tidak lagi dalam kondisi sedang bergerak-gerak gitu.
Dan sunnahnya adalah 3 kali. Kalau lebih dari 3 itu lebih bagus. Tapi itu kalau sholat sendiri. Kalau jadi imam dibatasi tetap 3 kali. Karena imam itu dia tidak sedang sholat sendirian. Dia tidak sedang sholat dengan orang-orang yang solih saja. Atau dengan orang-orang yang kuat saja. Dia juga sholat dengan makmum yang barangkali lemah. Bukan hanya sekedar lemah secara fisik. Termasuk barangkali lemah. Secara iman yang merasa bosan gitu dengan sholat. Nah, agar dia tidak terlalu bosan, jangan kemudian dipaksa untuk terus berlama-lama, nanti malah nggak mau sholat sama sekali gitu. Ada banyak pertimbangan yang bisa dipikirkan gitu oleh seorang imam. Maka para ulama mengatakan imam hanya dibatasi kalau mau membaca tasbih di dalam ruku ataupun sujud itu maksimal hanya 3, tidak boleh lebih dari itu. Ya. Tidak boleh lebih dari itu. Ini tasbih. Kemudian yang berikutnya yang ke-11 adalah wad'ul yadaini ala awwalil fakhidaini fi jalsatay tasyahud gitu. Yaitu pada saat duduk ya, duduk iftirash atau duduk tawaruk atau duduk di antara 2 sujud dan seterusnya itu meletakkan kedua tangan di atas kedua pahanya. Ya. Itu bagian daripada sunnah hayat. Ya. Bagaimana cara meletakkannya? Ini sunnah yang lain. Meletakkannya itu sendiri itu bagian daripada sunnah. Cara meletakkannya itu bagian daripada sunnah yang lainnya. Tangan kiri ya, itu diletakkan dengan tidak menggenggam gitu. Ya melebarkan jari-jarinya itu tidak menggenggam. Di mana ujung daripada jari-jari itu menempel atau sejajar gitu ya dengan lutut gitu, dengan lutut. Kalau jari kanan atau tangan kanan itu digenggam ya. Kecuali nanti jari telunjuk itu tadi ya, as-sababah gitu. Itu nanti bisa diisyaratkan ya, ditunjukkan pada saat membaca asyhadu alla ilaha illallah. Nah, dan disunnahkan antabqa marfu'atan, sunnah untuk terus dalam kondisi terangkat itu jari telunjuknya. Itu sunnah hayat yang lain. Mau turun ya silahkan. Tapi sunnah hayatnya adalah dia terus terjaga dalam kondisi menunjuk seperti itu ya tanpa digerak-gerakan sampai salam atau sampai berdiri lagi. Kalau misalnya itu adalah tasyahud awal. Ini berdasarkan hadis Ibnu Umar dalam riwayat Imam Muslim radhiyallahu taala anhu bahwa kana idza jalasa fi sholati wada'a kaffahu al-yumna ala fadhihi al-yumna wa qabada asabi'ahu kulliha wa asyara bi isbihi allati talil ibham wa wada'a kaffahu al-yusra ala fakhidhihi al-yusra. Itu. Ini hadisnya adalah sahih riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar. Itu duduk tasyahud awal. Ya. Kalau tasyahud akhir kurang lebih sama ya, seperti tadi tentang tasyahud kita sudah melewatinya masalahnya ya. Bedanya hanya pada tawaruk saja gitu. Tawaruk saja. Maka kita lewati ini. Nah, berikutnya sholawat. Sholawat Ibrahimiyah. Salawat itu cukup dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Selesai sebenarnya. Dia sudah melaksanakan rukun salawat kepada Nabi dan sunnah ab'ad wa ala alihi itu. Sudah selesai. Tapi kalau mau sempurna, ada sunnah hayat yang bagus sekali untuk kita kerjakan, yaitu yang kita kenal dengan salawat Ibrahimiyah. Dan kita tentu pada hafal sejak kecil ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim dan seterusnya sampai selesai itu. Ya.
Nah, memilih salawat Ibrahim ini sunnah. Ya. Nah, setelah selesai membaca salawat, disempurnakan dengan membaca doa. Ya. Doa setelah salawat, menjelang salam, doa apapun silahkan. Tapi ada kesunahan dengan redaksi yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu meminta perlindungan dari adab kubur, minta perlindungan dari adab neraka, minta perlindungan dari apa namanya dajjal gitu ya, masih dajjal dan seterusnya. Itu doa yang bisa dipilih ketika kita hendak menunaikan salam. Ya. Sunnah hukumnya, tapi kesempatan besar karena termasuk tempat-tempat yang mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjelang salam di akhir daripada sholat, selain pada saat sujud ya, pada saat sujud. Ya. Kalau sudah ini dalilnya karena ada riwayat Muslim ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza faraha ahadukum minat tasyahhudil akhir falyata'awwad billahi min arba' min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril masihid dajjal." Itu salawat dan doa sebelum salam. Kemudian yang berikutnya, sunnah hayat berikutnya adalah salam. Tapi bukan salam yang pertama. Sebab kalau salam yang pertama itu hukumnya sunnah. Salam yang dimaksud sebagai sunnah, salam yang pertama itu hukumnya rukun. Ya. Salam yang pertama itu hukumnya rukun. Salam yang dimaksud sebagai sunnah hayat adalah salam yang kedua. Ya. Salam yang dimaksud di dalam sunnah hayat adalah salam yang kedua. Jadi kalau kita sudah salam yang pertama, tanpa nengok gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah selesai sholat. Walaupun nggak nengok kanan gitu. Karena nengok ini menoleh gitu ya. Itu bagian daripada sunnah juga, sunnah hayat. Ya, menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri itu sunnah hayat. Ya. Rukunnya adalah salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca salam itu. Itu pun salam yang pertama. Sedangkan salam yang kedua, setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian baca lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang kedua itu sunnah. Tidak dibaca juga, sholat sudah selesai, sudah tuntas, sudah sah gitu. Tapi tentu akan lebih baik ketika kita menutup sholat dengan sunnah-sunnah yang luar biasa. Salah satunya adalah salam yang kedua ini. Nah, pada saat salam itu ada sunnah, yaitu dalam bentuk menoleh itu tadi. Yaitu menoleh ke kanan pada saat salam yang pertama dan menoleh ke kiri pada saat salam yang kedua. Caranya adalah sebelum kita mengucapkan salam, itu kita tidak lagi menghadap kiblat. Jadi pada saat tasyahud itu kita tadi menghadap ke arah tasyahud ya, ke arah tempat sujud. Nah, bukan. Kalau pas lagi tasyahud akhir itu bukan ke tempat sujud, tapi melihat jari gitu, melihat jari. Nah, pada saat melihat jari, kemudian selesai berdoa seperti itu, kita hendak salam, kita jangan melihat jari lagi, tapi melihat ke depan, melihat ke arah kiblat. Bukan melihat ke depan sujud, tapi ke depan, ya, ke arah kiblat. Nah, pas sudah melihat ke arah kiblat itulah kita mulai dengan Assalamualaikum. Nah, sudah kum, redaksi selesai kum, warahmatullah itu kita baru nengok. Nah, nengok ini sunnah ya. Nengok ini sunnah. Menoleh ke kanan. Nah, kemudian kembali lagi Assalamualaikum. Setiap kum itu menghadap ke arah kiblat. Warahmatullah itu menoleh ke kiri. Nah, menoleh ke kanan ke kiri itu hukumnya sunnah. Karena dia hukumnya sunnah, sebenarnya ketika Assalamualaikum yang pertama kok dia menoleh ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi yang kedua kok dia menoleh ke kanan, dihukumi sah-sah saja. Ya. Mungkin walaupun sebaiknya tidak dilakukan gitu, karena tidak melaksanakan sunnahnya. Ya, tapi ya sah karena intinya adalah pada salamnya. Ya. Imam Nawawi mengatakan kalau sampai terjadi gitu ada yang menoleh ke kiri terlebih dahulu pada saat salam pertama, kemudian baru ke kanan pada saat salam yang kedua, sholat tetap sah gitu. Walaupun dia rugi karena tidak melaksanakan sunnah yang sebenarnya, yaitu menoleh ya ke kanan terlebih dahulu pada saat salam pertama baru ke kiri,
ketika salam yang kedua seperti itu. Ketika sudah selesai dengan ini semuanya, maka sudah selesai pula sholat dengan segala macam rukunnya, sholat dengan segala macam sunnah-sunnah abadnya dan juga sunnah-sunnah hayatnya seperti itu. Ya. Ini hadis tentang menoleh juga riwayat Imam Muslim, ada juga riwayat Imam Abu Dawud gitu ya. Menolehnya benar-benar menoleh sampai pipi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu terlihat oleh jamaah. Pipi kanan terlihat pada saat menoleh ke kanan, pipi kiri terlihat pada saat beliau menoleh ke kiri seperti itu. Nah, cuma walaupun ini sudah selesai, ada satu sunnah gitu ya, yang ini tidak boleh sama sekali untuk kita lupakan. Bahkan ini bagian terpenting di dalam sunnah-sunnah sholat. Bahkan sampai sebagian ulama tidak memasukkan itu sebagai sunnah, tapi memasukkan itu sebagai rukun. Ya. Al-Imam Al-Ghazali misalnya, itu memilih, yaitu apa yang disebut sebagai kekhusyuan di dalam sholat, itu bukan lagi sunnah, tapi rukun. Ya. Walaupun mayoritas ulama di dalam madhab Syafi'i mengatakan khusyuk itu bagian daripada sunnah. Ya. Walaupun Imam Ghazali juga mengatakan bukan khusyuk secara keseluruhan dari awal sampai akhir, karena itu bisa jadi menjadi beban yang sangat amat berat bagi seorang muslim di dalam sholat yang tidak mampu menjaga kekhusyuannya. Minimal, kata Imam Al-Ghazali, ada bagian tertentu di dalam sholatnya itu yang khusyuk. Gitu. Yang dia tidak memikirkan lagi yang namanya hal-hal di luar sholat. Dia tidak memikirkan dunianya, tidak memikirkan apa yang terjadi di luar dirinya, ya walaupun tetap dalam kondisi sadar, tapi yang dia pikirkan adalah akhirat, gitu. Yang paling utama ketika sholat yang dipikirkan apa? Yang dia baca. Membaca zikir pada saat sujud, ya berarti kita memikirkan zikir itu. Memikirkan zikir pada saat ruku dan semua yang dibaca itu kita pikirkan. Kita membaca surat-surat pasca Al-Fatihah, ya, itu yang kita pikirkan. Benar-benar mentadaburi. Jadi khusyuk dengan tadabur itu dua hal yang penting sekali di dalam sholat, karena inilah ruh, ya, ruh dalam sholat. Ya. Berbeda dengan tumak nina. Tumak nina itu rukun. Dia maknanya memang agak mirip ya, sama-sama ketenangan gitu, diam. Tapi khusyuk itu lebih dalam dari itu, tidak sekedar berhenti. Kalau tumak nina kan sekedar berhenti. Tapi kalau khusyuk itu menghayati apa yang terbaca, menghayati apa yang dilakukan. Yang dipikirkan adalah sholat dengan segala macam gerakan dan bacaannya gitu. Atau kalau misalnya kita tidak mampu itu, minimal yang dipikirkan adalah akhirat. Ketakutan tentang surga dan neraka, walaupun itu tidak sedang dibaca, tidak sedang tidak bukan dalam momentum tentang neraka surga gitu. Tapi kalau kita memang tidak paham bahasa Arab, tidak tahu bacaan dikir, tidak tahu bacaan ayat Al-Quran yang maknanya apa dan seterusnya, ya nggak apa-apa. Mikir tapi mikir tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka. Itu yang ada dalam sholat kita. Gitu. Dan ini memang bukan hal yang mudah. Gitu. Bukan hal yang mudah. Sebab yang namanya khusyuk itu kata Nabi memang akan tercerabut dari umatku sekian persen, pelan-pelan seperti itu. Sehingga tidak tersisa kecuali sedikit, 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 dan seterusnya. Tapi dia ruh. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan umatku itu tidak mendapatkan dari sholatnya kecuali apa yang dia khusyuk di dalamnya. Ada di antara umatku yang cuma dapat 10%. Nah, ada yang dapat cuma 30%, ada yang dapat cuma 40%. Ya sesuai dengan sholatnya. Dalam bahasanya itu ada yang dapat setengah, ada yang dapat sepertiga, ada yang dapat seperempat, ada yang dapat seperlima, ada yang dapat seperenam, ada yang sepertujuh, seperdelapan, sampai sepersembilan. Ya. Dan mungkin bisa sampai seterusnya gitu. Sesuai dengan kemampuan dia di dalam khusyuk di dalam sholat itu mau berapa persen gitu. Maka ketika kita bicara sunnah-sunnah sholat, yang paling utama yang mungkin harus kita fokuskan untuk kita latih adalah khusyuk. Ya. Bagaimana cara khusyuk itu? Ya, ini secara teori bisa jadi gampang untuk
disampaikan gitu ya. Tapi prakteknya benar-benar butuh latihan. Para ulama dulu itu mereka melaksanakan sholat dengan khusyuk itu bukan sejak sholat. Dia sudah jauh khusyuk sebelum sholat. Ya. Adzan belum dikumandangkan saja, pikirannya sudah kepada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ada istilah syabun muta'alliqun qalbuhu bil masajid gitu ya. Seorang pemuda yang hatinya terpaut terus dengan masjid gitu. Kenapa? Bukan karena dia marbot masjid gitu, tapi karena dia memang apa namanya ingat Allah terus gitu, terus ingat Allah, terus ingat sholat, pokoknya rindu sekali dengan apa namanya waktu sholat. Dia sudah tahu jadwal sholat hari ini sudah tertulis gitu. Tahu jadwal sholat subuh hari ini jam berapa, sudah semakin malam gitu, semakin maju. Kemudian apa namanya duhur jam berapa, sudah mau mendekati setengah 12 misalnya. Nah, kalau di wilayah Jakarta gitu ya, semakin ke timur sudah hampir jam tengah 12, 11 lebih misalnya dan seterusnya. Tahu tiap hari waktu sholat. Kenapa? Karena dia merindukan sholat itu. Ya. Dia sudah khusyuk. Ya, sudah tidak lagi mengingat keperluan-keperluannya yang bersifat duniawi, tapi sudah akhirat-akhirat dan seterusnya. Nah, pas adzan dikumandangkan, dia sudah menjawab adzan. Dengan menjawab adzan itu sudah latihan khusyuk. Kenapa? Karena artinya dia sudah berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah memanggilnya. Dia apa namanya penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seperti yang pernah saya sampaikan, Sa'id Ibnul Musayyib itu sebelum adzan dikumandangkan dia sudah berada di masjid, sudah khusyuk di masjid gitu. Nah, salah satu fungsi daripada sholat sunnah qobliyah itu adalah agar apa? Agar kita siap ketika melaksanakan sholat fardunya. Karena kalau sudah qobliyah, dia sudah berusaha menenangkan diri, mengkhusyukkan diri di qobliyah, apalagi nanti pas sholat fardu, tentu lebih tenang karena sudah ada persiapan. Berbeda dengan orang yang telat, masbuk, lari-lari dan seterusnya. Ya qobliyah nggak dapat, takbiratul ihram pertama juga nggak dapat seperti itu. Akhirnya ya khusyuk agak susah untuk diraih bagi orang yang telat seperti itu. Nah, ya ini memang butuh latihan ya, dan latihannya bukan sekali dua kali. Ya setiap hari kita perlu latihan yang namanya khusyuk. Nah, inti daripada pahala sholat barangkali ada di khusyuknya itu. Karena Nabi mengatakan orang sholat dapat ada yang dapat cuma setengahnya, sepertiganya, seperempatnya. Ya sesuai kadar kehusyukan yang bisa dia lakukan di dalam sholatnya. Gitu. Maka ini menjadi hal yang sangat amat penting gitu ya untuk kita ketahui. Tentu khusyuk itu bukan hilang kesadaran, ya, tidak sadar sama sekali dengan lingkungan yang ada di luarnya gitu, tidak. Dia tetap sadar. Ya. Orang khusyuk ketika tidak sadar nanti apa namanya bisa barang-barangnya hilang gitu ya. Tidak seperti yang banyak disampaikan oleh sebagian pihak gitu. Khusyuk itu kan ada pelatihan sholat khusyuk gitu ya. Pas dibaca bukunya, didengarkan kajiannya itu seperti latihan apa yoga atau apa berrelaksasi apa namanya berkontemplasi seperti itu hilang pokoknya menikmati padahal nggak tahu yang dinikmati apa. Kenikmatan khusyuk itu bukan pada itunya gitu, tapi khusyuk itu benar-benar menghayati apa yang dibaca. Pokoknya ingat Allah Subhanahu wa taala karena itu firman-firman Allah, zikir-zikir kepada Allah. Salat itu yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab kalau hilang kesadaran ya berbahaya juga gitu. Bukan seperti itu. Maka kisah Ali bin Abi Thalib yang katanya pas di kena tombak atau kena panah seperti itu dan baru minta dicabut pada saat beliau dalam kondisi sholat seperti itu perlu diklarifikasi, perlu ditanyakan ulang agar tidak jelas kisahnya gitu ya. Walaupun memang ada kisah sahabat yang lain yang mirip, yaitu sahabat Abdullah bin Urwah, ya, Urwah bin Zubair. Itu memang pernah seperti itu, tapi bukan berarti tidak terasa sama sekali. Hanya saja ketika dicabut pada saat beliau sholat,
rasanya berkurang. Kenapa berkurang? Karena dia sedang menikmati sholatnya gitu. Bukan berarti tidak kerasa sama sekali gitu. Nah itu Urwah bin Zubair memang iya. Tapi kalau Ali bin Abi Thalib itu pernah ada kejadian pada saat beliau bermakmum kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di sholat malam, tiba-tiba ada kala jengking gitu ya lewat atau apa seperti itu hewan berbahaya, khawatir nanti mengenai kaki mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Ali kemudian diinjak-injak pada saat beliau sholat, ya, agar mati itu hewannya. Nah, kalau khusyuk itu hilang kesadaran, bisa jadi Ali tidak akan menginjak-injak karena tidak tahu ada hewan berbahaya liar gitu yang berada di bawah kaki mereka, kaki Rasul dan kaki Ali bin Abi Thalib. Tapi karena Ali tetap dalam kondisi sadar, ya walaupun beliau tentu memiliki khusyukan yang jauh sekali tingkatnya di atas kita seperti itu, ya, tapi tetap apa namanya Ali tetap menginjaknya gitu, menyelamatkan diri, menyelamatkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar hewan itu tidak membahayakan tubuh mereka. Bahkan Nabi sendiri pada saat menjadi imam, beliau ketika apa namanya menjadi imam tahu di belakang ada suara bayi gitu ya. Nah ini jangan-jangan ibunya juga ikut sholat karena bayinya jelas sekali. Maka beliau percepat gitu sholatnya. Kalau Nabi khusyuk itu dalam makna lupa dengan lingkungan sekitar dan seterusnya, menikmati sholat, bisa diperpanjang itu sholatnya, tidak peduli dengan ada bayi yang menangis gitu. Ya. Jadi khusyuk bukan itu. Manusia yang paling khusyuk adalah Nabi, ternyata tetap sadar dengan tangisnya bayi, tetap sadar dengan menggendong cucunya pada saat beliau sholat gitu. Ya, tetap sadar ketika seorang imam diingatkan ada yang salah misalnya dan seterusnya dengan subhanallah, dengan tepuk misalnya dan seterusnya. Nah, maka khusyuk itu maknanya bukan hilang ingatan atau hilang kesadaran, menikmati betul gitu, seperti dalam kontemplasi-kontemplasi tertentu, tapi intinya adalah menikmati, mentadaburi ayat-ayat yang dibaca, zikir yang dibaca, sunnah-sunnah qauliyah atau rukun-rukun qauli yang dibaca, benar-benar memahami itu semuanya. Makanya kalau kita bicara penting atau tidak belajar bahasa Arab, penting sekali dalam rangka agar kualitas sholat kita benar-benar semakin meningkat, berisi, tidak sekedar secara lahiriah, ada bacaan, ada gerakan, tetapi ada isinya, ada ruhnya, yaitu ada kehusyuan, ada tadabbur di dalamnya seperti itu. Nah, ini khusyuk ya. Makna yang benar terkait khusyuk dan bagaimana para ulama dulu khusyuk, ya kurang lebih demikian. Sudah sejak awal sekali benar-benar pengen sholat gitu. Karena sholatnya sudah diingini sejak awal, ya otomatis pas sholat sangat menikmati begitu rupa. Kemudian berusaha menghindar dari godaan setan. Misalnya beberapa ulama ada yang memberikan saran, bacalah ta'awud sebelum sholat, membaca surat Al-Anas, karena Anas itu berlindung dari was-was ya. Apa namanya was-was setan seperti itu. Kemudian kita juga kalau bisa jangan melakukan aktivitas-aktivitas yang menyibukkan akal sebelum sholat seperti itu. Makanya Nabi mengatakan kalau lagi makan ya sudah lanjutkan makanmu gitu. Ketika sudah adzan kok atau sholat gitu tapi dihidangkan makanan ya sudah makan saja nggak perlu sholat. Maksudnya sholatnya bisa ditunda karena lebih utama makan tapi ingat sholat daripada sholat ingat makan gitu. Nah ini Nabi sendiri mengajarkan tata cara bagaimana agar kita khusyuk. Kalau ada gambar-gambar di depan gitu ya dihilangkan biar polos saja seperti itu agar kita tidak fokus kepada hal-hal tertentu yang di hadapan kita. Ya. Fokus kita adalah kepada bacaan dan gerakan sholat agar kita semakin mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dzikir-dzikir sholat dan seterusnya sehingga kita mendapatkan kehusyuan gitu. Itu sunnah yang sangat amat penting sampai dikatakan wajib oleh sebagian ulama kita seperti Al-Imam Al-Ghazali dan juga beberapa ulama dalam madhab yang lainnya karena saking pentingnya. Mereka mengatakan minimal di dalam sholat ada khusyuk walaupun sebagian kecil gitu. Jangan sampai tidak ada sama sekali. Tapi kalau tidak ada sama sekali dalam pandangan Imam Ghazali nggak sah. Jadi syarat dan rukun itu salah satunya ya kehusyuan itu.
Kalau dalam fikihnya Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Tapi kalau jumhur mayoritas tetap mengatakan khusyuk memang sunnah. Tapi walaupun sunnah, kalau bisa kita tetap berupaya sedemikian rupa untuk mencapai kekhusyuan di dalam sholat-sholat kita. Ya. Karena bagaimana mungkin kita akan bisa mendapatkan ya hasil sholat kita yang kita kerjakan dengan penuh. Mungkin ada sebagian kita merasa terbebani dengan sholatnya, ada yang bisa menikmati dan seterusnya. Tapi kalau tidak dapat pahala, karena pahala itu sesuai kadar kehusuan itu tadi, gitu ya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu tentu satu kerugian yang luar biasa. Ya. Ini sunnah di dalam sholat ya, yang terakhir. Nah, setelah salam selesai dan seterusnya, lanjutannya ya sunnah-sunnah setelah sholat. Ada membaca istighfar, dikir-dikir, dan seterusnya. Yang ya, kita sudah terbiasa untuk mengamalkannya seperti itu ya. Yang biasa diajarkan oleh para kiai-kiai kita di kampung-kampung secara lisan, yaitu zikir dengan jahar itu salah satu fungsinya mengajarkan kita ya dengan irama-irama misalnya dan seterusnya sampai anak-anak kecil sejak kecil sudah hafal membaca bersama gitu sunah-sunah setelah sholat itu atau dengan ba'diyahnya itu juga sunah setelah sholat dan beragam sunah-sunah yang lainnya tapi itu bukan bagian pembahasan kita intinya adalah sunah-sunah di dalam sholat baik hayat seperti yang pada sesi ini atau sesi sebelumnya terkait abad gitu. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini ya, terkait dengan sunnah-sunnah hayat. Insya Allah kita masih punya satu sesi lagi terakhir eh, untuk presentasinya, yaitu tentang pembatal-pembatal sholat ya, sebagai sesi terakhir dan ditutup nanti dengan sesi tanya jawab. Baik, terima kasih untuk mengakhiri majelis kita pada pagi atau menjelang siang ini. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.